Halo guys, jumpa lagi bersama channel YouTube-nya Anang ATSL 89 di sini guys. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja dan juga bahagia-bahagia saja di hari dan di bulan yang penuh berkah ini guys. Oke guys, sebelum saya memulai video saya guys, saya ingin bertanya untuk kalian semua ya guys ya. Siapa di antara kalian yang hidupnya sekarang ini mengalami keputusasaan? Siapa di antara kalian semua yang hidupnya sekarang ini mengalami keputusasaan, sedang mengalami keputusasaan? Jika ada guys, dan jika ramai, tolong komen di bawah kolom komen ini ya guys. Karena video kali ini Anang ATSL akan bicara tentang rasa putus asa dalam diri. Oke guys, seperti apa kelanjutan videonya guys? Seperti biasanya guys, untuk kalian yang belum subscribe, cepat tekan tombol like, subscribe juga share, agar channel YouTube-nya Anang ATSL 89 ini guys terus berkarya, berkembang, berkreasi, memberikan video-video yang menarik dan juga video yang bermanfaat untuk kalian selebihnya, untuk saya sendiri guys. Oke guys, kita masuk dan lanjut ke videonya guys. Next on. Dan kita masuk dalam pembicaraannya guys ya. Sebagai manusia tentunya kita tidak luput dari yang namanya cobaan. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi dalam hidup. Mulai dari masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah di sekolah, atau masalah di tempat kerja, dan mungkin banyak lagi masalah-masalah lainnya ya guys. Jangan pun itu, hidup kita masalah ya guys. Hidup saja kita masalah. Benar tidak guys? Terkadang masalah-masalah tersebut datang bertubi-tubi ke dalam hidup kita dan membuat kita merasa lelah menghadapinya. Namun suka atau tidak sukanya, kita harus menghadapi masalah tersebut. Suka dan tidak sukanya, kita harus menghadapi masalah tersebut guys. Karena lari atau menghindari masalah bukanlah penyelesaian yang baik. Kalau kalian merasa putus asa dan ingin menyerah dalam menghadapi cobaan hidup, maka saya akan memberikan sedikitnya 6 hal yang sekiranya mungkin bisa keluar dari rasa keputusasaan kalian ya guys. Dan semoga 6 hal ini bisa membantu kalian dalam memerangi rasa putus asa dalam diri kalian guys. Oke guys. Dan kita masuk ke dalam hal yang nomor 1 ya guys. Hal yang nomor 1 di sini adalah Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ingat ya guys, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kalian. Walaupun masalah datang silih berganti dalam hidup kalian seolah tidak ada batasnya, dan kalian merasa bahwa kalian tidak sanggup lagi menghadapi cobaan tersebut, maka saran saya untuk kalian jangan pernah menyerah ya guys. Jangan pernah menyerah, terus semangat menjalani hidup. Karena kalian sesungguhnya mampu menghadapi cobaan-cobaan tersebut ya guys. Jangan pernah menyerah, terus semangat menjalani hidup. Dan selalulah ingat guys, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kalian. Selalulah ingat dikala kalian sedang diuji atau menghadapi cobaan ya guys. Kita masuk ke dalam hal yang nomor 2 ya guys. Hal yang nomor 2 sini adalah tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan hidup. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami cobaan hidup ya guys. Kesuksesan itu ibarat puncak gunung. Untuk sampai ke sana kita harus melalui jalan yang terjal dan juga berbatu-batu ya guys. Kalian harus selalu ingat bahwa tidak ada orang yang sukses di dunia ini tanpa melalui cobaan terlebih dahulu. Maka orang-orang yang sukses itu di luar sana guys,
Di balik kesuksesannya itu sudah pasti ada ujian dan cobaannya, guys. Dan mereka itulah salah satu contoh orang-orang yang berhasil menghadapi ujian dan cobaannya, guys. Dan perlu kalian ingat, ujian dan cobaan itu tidak hanya datangnya dari sesama manusia, guys. Ujian yang susah untuk kita hadapi yaitu ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penentuan dari itu penentuan untuk kita ya, guys. Jika kalian bisa menghadapi ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah, maka insya Allah kesuksesan itu akan menghampiri kita ya, guys. Dan semoga kalian semua itu yang lagi menjalani kesuksesan dan lagi diuji dan dicoba, semoga kalian bisa menghadapi dengan semangat dan tidak pernah menyerah ya, guys. Kita masuk ke dalam hal yang nomor 3 ya, guys. Hal yang nomor 3 di sini adalah ingatlah selalu ada orang-orang yang sayang sama kalian. Ingatlah selalu ada orang-orang yang sayang sama kalian. Seringkali cobaan yang terasa berat malah membuat kita putus asa dalam menjalaninya. Namun sebelum rasa putus asa itu membuat kalian melakukan hal-hal yang bodoh, ingatlah bahwa di luar sana masih ada orang-orang yang sayang sama kalian. Di antaranya mungkin orang tua ya, guys. Dan juga adik, kakak, teman-teman, pacar, ataupun suami, istri yang sudah berkeluarga ya, guys. Ataupun anak yang selalu ada untuk kalian. Jika kalian merasa beban itu sudah terlalu berat untuk kalian pikul sendiri. Jadi tidak ada salahnya ya, guys, ketika kalian ditimpa masalah dan kalian merasa tidak bisa memikulnya dalam kesendirian, maka tidak ada salahnya untuk kalian bercerita dengan orang-orang yang dekat sama kalian atau orang-orang yang masih sayang sama kalian. Nah, dari cara itu kalian bisa mendapatkan solusi atau menemukan sedikitnya jalan keluar untuk masalah kalian ya, guys. Dan kita masuk ke dalam hal yang nomor 4 ya, guys. Hal yang nomor 4 di sini adalah Tuhan selalu ada kapanpun kalian membutuhkan bantuannya. Ingat ya, guys, Tuhan selalu ada kapanpun kalian membutuhkan bantuannya. Terkadang semua usaha sudah kita lakukan, namun kita tetap tidak mampu mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Di saat seperti ini, putus asa dan menyerah bukanlah suatu jawaban yang betul untuk kita ambil. Cobalah untuk kalian pasrah dan serahkan semua beban kalian kepada Tuhan pencipta kalian. Bersujudlah di hadapannya dan berdoalah mohon petunjuknya, dan selalulah ingat kalau Tuhan selalu ada kapanpun kalian membutuhkan bantuannya ya, guys. Dengan cara yang begini insya Allah kalian akan keluar dari beban masalah kalian. Dengan seperti ini kalian insya Allah kalian akan menemukan jalan keluarnya dari masalah-masalah kalian ya, guys. Dan kita masuk ke dalam hal yang nomor 5 ya, guys. Masuk ke dalam hal yang nomor 5. Hal yang nomor 5 di sini adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ya, guys, pasti. Yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluarnya, asalkan kita tidak malas mencari jalan keluarnya. Dan juga itu semua tergantung pada diri kita. Kita mau tidak keluar dari masalah itu, guys. Semuanya tergantung pada diri kita. Ingat ya, guys. Kalian seringkali merasa kalau cobaan hidup yang datang kepada kalian seolah tidak pernah putus. Jangan pernah menyerah. Bukankah kalian tahu kalau tidak ada yang abadi di dunia ini? Begitu juga dengan masalah-masalah kalian. Tidak ada yang abadi ya, guys. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sudah pasti ada jalan keluarnya ya, seperti tadi, guys. Asalkan kalian tetap mau berusaha mencari jalan keluarnya. Menyerah tidak akan pernah menyelesaikan masalah kalian. Kalau kalian menyerah dengan masalah-masalah kalian, maka masalah itu akan semakin besar menimpa kalian ya, guys. Sehingga akan susah untuk kalian hadapi. Jadi semua masalah pasti ada jalan keluarnya, tapi dengan syarat kita tidak menyerah dan selalu mencari jalan keluarnya.
Dan kita masuk ke dalam hal yang nomor 6 ya guys, hal yang terakhir. Hal yang terakhir di sini adalah kesabaran selalu berbuah manis. Kesabaran selalu berbuah manis. Sebagai manusia yang setiap hari harus selalu menghadapi masalah dan cobaan hidup, tentu terkadang kalian merasa capek. Namun tetaplah bersabar, hadapi semua cobaan-cobaan dengan tabah. Suatu saat semua kesabaran dan ketabahan kalian dalam menghadapi cobaan-cobaan itu pasti akan membuahkan hasil yang manis. Di saat itu semua lelah kalian dan air mata kalian akan terbayar semua. Dan kamu pun bisa tersenyum dan terus menjalani hidup dengan semangat. Jadi kita dituntut untuk menghadapi masalah dengan rasa sabar ya guys. Dan perlu kalian ingat, hanyalah dengan kesabaran kita akan menemukan jalan yang terbaik dari masalah-masalah kita yang tengah kita hadapi. Oke guys, semoga semua hal yang saya sampaikan untuk kalian bermanfaat dan berguna untuk kalian, selebihnya untuk saya ya guys. Dan semoga video saya ini berguna dan bermanfaat untuk kalian ya guys, selebihnya untuk saya sendiri ya guys. Dan semoga kalian di hari dan di bulan penuh berkah ini kalian bisa menjalani ibadah puasa dengan hati yang ikhlas dan hati yang bahagia ya guys ya. Oke, saya Anang ATSL 89. Salam berkreasi dengan pikiran yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.